dapat fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saja, ia tidak gubris. Ia malahan berpendapat dengan fatwa salah satu tokoh pembesar Wahabi, yakni Abdullah bin Jibrin. Apa jangan-jangan Bapak Imaduddin ini ingin merusak Nahdlatul Ulama dari dalam? Di dalam kitab Risalah I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Muhammad Abdullahi Mukhtar, Sohifah 36, karya daripada Bapak Imaduddin. Ia berfatwa bahwasanya haram memberikan laqab Sayyid, Syarif ataupun Habib kepada Sadah Alawiyah. Yang mana ia berfatwa dengan fatwanya salah seorang tokoh pembesar Wahabi, yaitu Abdullah bin Jibrin. Ia mengatakan wa binisbati ila ma fil babi faqad su'ila Syekhu Abdullah bin Jibrin. Sudah kita ketahui bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, sepakat bahwa golongan Wahabi itu adalah golongan-golongan yang sesat, menyesatkan. Setidaknya ada 100 kitab karangan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menerangkan tentang kesesatan golongan Wahabi. Di antaranya yaitu Al-Imam Sawi di dalam kitab Hasyiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain, dalam menafsirkan firman Allah surat Fatir ayat 7. Wa qila hadhil ayatu nuzilat fil kharijil ladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnati wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum lima huwa musyahidul an fi nawairihim wa hum furqatun bi ardil hijazi yuqalu lahumul wahabiyah. Nah, lapad wa hum furqatun bi ardil hijazi yuqalu lahumul wahabiyah telah dihilangkan di sebagian cetakan kitab Hasyiatus Sawi oleh golongan Wahabi. Yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Dalam penjelasan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya golongan Wahabi itu adalah golongan yang sesat, menyesatkan, yang wajib kita jauhi. Menyikapi penggunaan lafaz Sayyid dan penyematan gelar Sayyid, Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarhi Jami'us Shaghir, beliau menjelaskan bahwasanya wasti'malu sayyidi fi ghairillahi sya'i'un da'i'un fil kitabi was sunnah. Dan beliau juga mengutip perkataan Imam Nawawi, qala an-Nawawi wal manhiyu anhu isti'maluhu ala jihati ta'addumi lat ta'rif. Bahwasanya penyematan gelar sayyid, penggunaan lafaz sayyid pada selain Allah, sya'i'un da'i'un fil kitabi was sunnah, sudah sangat terpampang jelas, sudah sangat masyhur, ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan beliau mengutip bahwasanya Imam Nawawi menjelaskan letak larangan, letak tidak diperbolehkannya penyematan gelar sayyid ini ketika ditujukan pada tujuan dengan tujuan ta'addub, bukan ta'rif, ta'rif, bukan ingin memberitahu. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya penyematan gelar sayyid dan penggunaan lafaz sayyid pada Sadah Ba'alawi ini adalah penyematan gelar yang ditujukan untuk pemberitahuan bahwasanya mereka adalah Sadah Ba'alawi, mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila penggunaan lafaz sayyid ini ta'addum atau tafakhur bil ansab, membangga-banggakan ansab, ya maka itu sangat jelas tidak diperbolehkan. Bukan hanya lafaz sayyid, justru lafaz atau gelar gus, gelar tubagus, gelar kiai, gelar abu, ya itu tidak diperbolehkan bila mana tujuannya untuk tafakhur, bila mana tujuannya untuk ta'adum. Adapun penyematan gelar tersebut sesuai dengan tupoksinya, kiai disebut kiai, abuya disebut abuya, gus disebut gus, tubagus disebut tubagus, karena lit ta'rif, untuk memberitahukan kepada halayak umum bahwasanya mereka ini loh ulama kita, mereka ini loh anaknya dari ulama kita, mereka ini loh adalah tubagus, para tubagus. Itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Dan dari fatwa Pak Imaduddin tadi, bahwa Pak Imaduddin berfatwa haram hukumnya menyematkan gelar sayyid, syarif ataupun habib kepada Sadah Alawiyah. Apakah Bapak Imaduddin tidak tahu bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Ziyadatut Ta'liqat, beliau berkata
Qala Nawawi fi syarhi Muslim indal kalami al hadisil ladzi haddatsana Sayyidu Husain al-Habsyi. Syekh Hasyim Asy'ari berkata, Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan satu hadis, yang mana penjelasan ini kata Syekh Hasyim Asy'ari aku dengar langsung dan aku diceritakan langsung oleh Sayyid Husain al-Habsyi. Siapa sih Sayyid Husain al-Habsyi yang disematkan gelar Sayyid oleh Syekh Hasyim Asy'ari? Sayyid Husain al-Habsyi adalah putra dari Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Sohib As-Syi'ib bin Muhammad Asgor bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Sayyid Husain Al-Habsyi ialah termasuk keturunan Sadah Alawiyah, yakni keturunan daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Dan juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berkata di dalam kitabnya Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, beliau berkata, wa min tauqirihi birruhu wa birru alihi wa dzurriyyatihi wa ummahatil mu'minina azwajihi. Termasuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah berbuat baik kepada Rasul, berbuat baik kepada keluarga Rasul, berbuat baik kepada keturunan-keturunan Rasul, dan berbuat baik kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya Bapak Imaduddin ini mengikuti fatwa-fatwa, pendapat-pendapat dari Masyayikh Nahdlatul Ulama. Lagi-lagi pendapat fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai muassis Nahdlatul Ulama. Akan tetapi nyatanya, jangankan pendapat Masyayikh Nahdlatul Ulama, pendapat fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saja ia tidak gubris. Ia malahan berpendapat dengan fatwa salah satu tokoh pembesar Wahabi, yakni Abdullah bin Jibrin. Apa jangan-jangan Bapak Imaduddin ini ingin merusak Nahdlatul Ulama dari dalam?